Salam sepak bola, Bang Harpa. Salam juga Bung Binder, sahabat saya. Ya, terima kasih Bang Harpa meluangkan waktu untuk bicara di Bola Bung Binder. Sebetulnya teman-teman, saya juga sudah mengundang Bang Harpa ke studio, tapi karena memang kita berdua sibuk ya, jadi memang belum sempat duduk di studio, tapi nanti setelah Bang Harpa kembali ke tanah air, pasti nanti kita duduk bersama di studio untuk membahas ya tentang Yap, timnas Indonesia yang berjuang di round 4 dan saat ini Bang Harpa sedang berada di Jeddah Arab Saudi ya Bang ya. betul sekali. Oke, pertanyaan pertama saya nih Bang, kapan Mhm. Bang Harpa tiba di Jeddah? Ya, sekali lagi terima kasih. Saya sebuah kehormatan bisa ngobrol dengan Bung Binder, diundang juga ke channelnya. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi, saya dan seorang rekan tiba di Jeddah di Saudi Arabia itu kemarin siang, jam 14.30 waktu sini, atau kalau di Indonesia itu selepas maghrib lah, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin sedikit saya mau cerita, dalam satu way itu tidak mudah dan tidak simpel, dan bukan hanya persiapan yang konvensional ya, tapi juga banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi, seperti ketika kemarin saya sempat kehilangan atau ketinggalan paspor nih, Bung Binder. Oh, Nah, oke oke. itu sangat sangat apa ya, sangat ceroboh memang, tapi ya itulah kadang-kadang suka duka dalam sebuah way, supaya juga bisa ujungnya adalah menyajikan reportase, terutama tadi yang sudah disinggung di awal, sebuah panggung yang sangat penting dalam sejarah kita. Round 4 ini adalah titik terdekat kita ke Piala Dunia. Jadi mudah-mudahan semua perjalanan ini lancar, baik saya pribadi dan yang terutama adalah timnas, sehingga kita bisa bisa happy, bisa juga bercerita banyak soal milestone yang luar biasa buat tim nasional kita. Oke, Bang, yang saya ingin tanyakan lagi adalah bagaimana dengan suasana di Jeddah sekarang? Karena kan pertandingan pertama itu nanti tuan rumah ya, Arab Saudi melawan Hmm, Indonesia kan. Apakah sekarang ya. sudah terasa nih suasana mendekati ke match day? Ya mungkin kalau Bang Harpa jalan gitu Hmm. di Jeddah, mungkin ada kali yang sudah pakai jersinya dari timnas Arab Saudi atau ada juga yang sudah memakai jersey dari timnas Indonesia. Seperti apa sih kira-kira suasananya? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, sangat simpel, tapi jawabannya kan saya berikan infonya A1 nih. Dalam arti, ya saya banyak juga berinteraksi dengan kawan lainnya juga yang kebetulan menjemput saya, yang memang udah lama di sini sekali. Jadi saya tahu banyak informasi yang mungkin menarik, yang sebenarnya simpel, tapi kita nggak pernah ngeh. Salah satunya soal animo tadi, yang Bung Minder singgung tadi. Kalau ini mungkin terjadi di Indonesia atau di Jakarta, ini bakalan sesuai dengan ekspektasi kita. Akan ada orang di mana-mana pakai baju jersey apa timnas mungkin, kemudian orang pada nggak sabar udah segala macam. Tapi di sini apparently tidak seperti itu, Bung. Bahkan kemarin pun saat saya mengurus, tadi malam tepatnya ya, mengurus paspor saya yang ketinggalan, itu saya ke polisi bandara lah istilahnya, dekat dari bandara King Abdul Aziz, itu mereka bahkan nggak tahu itu Saudi mau main. Masa? Literally mereka nggak tahu. Iya, nah itu maksudnya saya gambarkan. Karena bayangan kita kan kalau kita di posisi mereka, wah kita euforinya luar biasa, semua ngomongin itu. Sekarang aja kita semua ngomongin itu. Nah tidak demikian di sini. Jadi jangankan umbul-umbul, mereka pun ada yang saya ketemu itu polisi itu mereka tidak tahu bahwa mereka akan main. Dan ternyata dari keterangan atau testimoni kawan saya itu, di sini tuh orang nggak tahu kenapa katanya justru lebih fanatik untuk dukung klubnya masing-masing. Ya seperti Al Nassr di Riyadh, Al Ittihad, Al Ahli di Jeddah dan lain-lain gitu. Jadi sebuah kontradiktif yang mungkin kita nggak terlalu ngeh ya ketika kita berpikir, wah di kita ini fanatisme luar biasa. Iya memang, tapi di Saudi ternyata nggak seperti itu, Bung. Dan berkaca ke apa yang terjadi September tahun lalu, memang saya lihat, saya kan kebetulan di sana juga. Itu kalau ngadu keras-kerasan suara, saya waktu itu ingat kita lebih keras, Bung. Dan Saudi itu tidak terlalu penuh. Padahal mereka di bangku Saudi itu bahkan dikasih bonus baju loh warna hijau. Tapi tidak, seingat Hmm, saya tidak penuh, dan kita lebih militansi. Gitu. Jadi padahal waktu itu mereka ya baru kalahin Argentina kan belum lama lah, baru 1,5 tahunan gitu. betul. Jadi ya inilah bedanya. Jadi mudah-mudahan kalau kita kan fans kan untuk mendukung, Bung, untuk Hmm, menyemangati. Nah, mudah-mudahan situasi ini bisa kita kita manfaatkan menjadi pemain ke-12 saat ya, 2 hari nanti kita akan menghadapi mereka. Gitu. iya.
Ya, oke. Terus bagaimana dengan fans timnas Indonesia yang datang dari berbagai negara lainnya, Bang? Apakah animonya besar? Karena kan sebelumnya kan yang diperdebatkan juga di sosial media adalah tentang Hmm. alokasi tiket atau jatah tiket ya bagi supporter dari timnas Indonesia yang sekitar 8% atau jika memang dihitung jumlah Hmm. tiketnya itu tidak lebih dari 5.000. Nah, apakah animo animo fans dari timnas Indonesia ini besar yang datang dari negara-negara lain? Mungkin kalau saya boleh sedikit koreksi sekitar 4% ya, 45%, jadi sekitar Oh, 4.000 5.000 ya. oke, oke, Kan kapasitas King Abdullah itu sekitar 50 ribuan. Jadi kalau oke. eh atau 8% ya, mungkin saya yang salah delapan ya, persen, 8%. 8%. Ah, 8% ya, oke. Tapi Berarti saya yang tapi salah. jumlah jumlah tiketnya sekitar 4.800 atau 5.200, sekitar segitu. Iya, ya, dan yang menarik juga ini, setahu saya tiket itu tidak didistribusikan melalui aplikasinya Wibook, tapi melalui PSSI lalu disalurkan ke beberapa apa ya basis supporter lah. Yang pasti itu Garuda, kalau saya nggak salah juga ada La Grande. Nah, kalau animo ini saya nggak tahu ya, karena sebenarnya besar lah. Ada beberapa teman saya juga yang datang dan mereka ada sebagian besar yang dari bahkan dari Belanda, dari Eropa, dari Indonesia, dan banyak juga dari sekitar Timur Tengah. Eh, dan geografinya Saudi ini kan berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan Qatar. Qatar itu Oke, kecil sekali. Jadi oke, mobilisasinya itu juga tidak mudah. Ada yang dari Riyadh itu naik mobil kalau nggak salah saya 3 jam atau 4 jam saya lupa. oke. Dari Damam itu lebih jauh lagi gitu. Jadi tidak mudah, cuman mereka ya saya dengar ada beberapa yang datang ke sini, dan satu hal yang mesti diingat juga Bung Minder, bahwa dia ke Arab Saudi ini kan diperlukan visa, dan visa itu juga tidak mudah gitu. Dan eh ya sekali lagi beda dengan Qatar. Kalau Qatar itu kita bisa langsung terbang, nggak ada masalah. Jadi ini mungkin salah satu tantangan yang dihadapi oleh katakanlah para fanat fans tim Hmm, nasional kita gitu. Dan biayanya tidak murah, Bung. Ngurus visa hmm. itu 4 sampai 5 juta itu. Oke, 4 oke. sampai 5 juta, dan sebagian besar pun ada yang apa Hmm, datang ke sini sembari apa namanya umroh gitu ya. Jadi oke, oke. cukup cukup antusiasmenya besar, cuman mungkin kendala teknis ini yang bisa jadi akan mengurangi sedikit lah jumlah yang datang ke apa namanya ke Arab Saudi. Dan juga saya tambahkan sedikit, sebagian besar dari mereka juga ketika tiket itu sudah mulai dibuka, itu kan yang dibuka untuk fans Saudi duluan nih, Bung. Jadi banyak dari mereka itu yang takutnya nggak kebagian, mereka beli seat dari Arab Saudi gitu untuk Oh, jaga-jaga gitu. Untuk jaga-jaga kalau misalnya nggak dapat, karena kan tadi yang Bung bilang jatahnya hanya 8% ya, anggaplah ya, sekitar 5.000 tiket, sementara ya. animonya kita tahu besar, betul. Jadi mereka beli tiket eh, apa area Saudi untuk jaga-jaga. Meskipun sebenarnya boleh-boleh aja, cuman takutnya em, apa dilarang. Bisa aja kan di sini kan strict. Dan kedua, kalaupun bisa masuk, kita tuh tidak disarankan atau sangat tidak disarankan untuk memakai jersey Indonesia, takutnya menimbulkan gesekan-gesekan seperti itu. Nah, terakhir saya tambahkan, Bung, soal lawan Irak. Nah, soal Irak ini saya baca juga di beberapa WhatsApp grup dan juga informasi, ini belum sold out nih. Belum sebanyak yang kita perkirakan. Nah, ini kita tunggu nih. Apakah memang apa namanya? Karena kan Irak ini deket, Bung, negaranya. Mereka tuh banyak, setahu saya banyak sekali. Waktu pengalaman saya di Piala Asia juga fans Irak ini luar biasa banyak. Jadi Iya, karena kan nanti Irak sangat menentukan kan. iya, Lawan iya, Arab kita hasilnya betul. apapun, mau kalah, mau menang, mau seri. Yes. Kalau lawan Irak kita menang, kan kita untuk lolos itu sangat besar. Jadi Irak ini sangat penting sebenarnya. Orang tanpa sadar bahwa kita di situ harus benar-benar, kalau di Arab kita 110%, fansnya dukung timnas, teriak. Kalau lawan Irak harus 1000%, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, bagaimana dengan pemberitaan di media lokal sana? Ada nggak sih Bang Harpa baca pemberitaan tentang round 4 ini? Jujur saya belum sempat tadi apa yang ngintip, misalnya saya paling suka kalau away itu atau traveling, nonton bola atau apapun itu, sebenarnya itu saya ngintip-ngintip koran lokal, walaupun mungkin tulisannya tulisan Arab saya nggak paham ya, Iya, tapi kan iya, dari foto kan bisa kelihatan lah gitu ya iya, bahwa iya. mereka sedang menyinggung apa. Mm, Tapi secara umum itu yang saya katakan, animo di sini entah mengapa mereka tidak terlalu antusias ya, mungkin bukan antusias tapi jauh nggak setinggi kita. Jadi ya mungkin mereka adem-adem aja. Yang saya bilang tadi, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kecuekan mereka dengan kita mendukung gas abis saat nanti kita menghadapi Saudi dan juga Irak. Oke, bagaimana dengan tim news dari Timnas Indonesia? Ada mendapatkan informasi Oke, nggak, Bang Harpa? ya,
Ya, kita semua tahu lah ya, kita sedikit mundur ke belakang aja sedikit. Martin Paes sudah, ini saat ini kita rekam ini sekitar siang lah waktu Indonesia Barat itu, Martin Paes diperkirakan touchdown di King Abdul Aziz, dan Oke, ada 7 pemain lainnya. Jadi total 8 pemain akan merapat hari ini. oke, Ada Dean James, ada siapa lagi? Kevin Dix, ada Calvin Verdong, ada Miliano Jonathans, ada duo Buriram. oke. Pokoknya 7 sampai 8 lah. Hari ini Hmm, diperkirakan akan merapat, hmm. dan saya dapat informasi juga hari ini jam 17.25 waktu sini, jadi tambah 4 itu 21.25 ya. Setengah 10 malam ini, hari ini lah, hari Senin itu akan jalan dari hotel ke lapangan latihan. Lapangan latihannya ini kalau tidak berubah di lapangan luar di Stadion King Abdullah Sport City yang tempat kita akan main, tapi di luarnya. Karena kan ini kan unofficial training. Jadi mereka biasanya belum boleh pakai lapangan yang akan digunakan. Besok H-1 baru official training pakai lapangan yang akan kita pakai, dan biasanya sebelumnya konferensi pers dulu. Dan dari 8 pemain tadi yang saya sebutkan akan touchdown di jeda hari ini, itu nanti tergantung dengan apa namanya pelatih fisik dari timnas Quinten Jagoba ya. Iya, Apakah iya, mereka bisa langsung ikut latihan? Karena biasanya kalau unofficial training H-2 seperti ini atau H-3, H-5 itu biasanya banyak digenjot fisik, recovery dan lain-lain. Tapi kan mereka baru terbang kayak Martin Paes itu baru terbang sekitar 20 jam, Bung, dari iya, Dallas. betul. Kemudian yang lain-lain dari Eropa itu sekitar 5-6 jam. Dan ingat, mereka tuh kalau boleh dicek deh weather forecast di Paris itu sekarang udah 9 derajat Celcius, Bung. Jadi bayangkan mereka dari negara dengan suhu begitu dingin, 9 derajat Celcius, terbang 6 jaman, ya walaupun bisnis, kemudian sampai di sini dengan suhu yang begitu menyengat, ya 30, kalau siang 35, kalau malam tuh bisa 20 gede. Rasa-rasanya mungkin agak riskan kalau mereka langsung digenjot untuk latihan fisik gitu. Jadi mungkin tantangannya itu. Jadi besok itu H-1 atau tanggal 7 itu baru mereka saya pikir akan latihan secara berbarengan, tapi lebih banyak taktikal biasanya, Bung. Seperti itu. Oke, sekarang kan terkait dengan pemain-pemain yang dipanggil, kita kan belum tahu juga apakah Hmm. eh, atau siapakah lah yang akan menjadi pilihan nih dari Ya. Patrick Kluivert. Artinya kan semuanya akan ditentukan dari training ya, mulai training hari Mhm. ini dan juga nanti Hmm. official training. Nah, kalau kita Ya. melihat dari pemain-pemain yang sekarang dipanggil, kalau Hmm. menurut Bang Harpa, Ya. kira-kira siapa sih yang favorit untuk start di depan? Kita nanti bahas lini per lini di depan nih, karena memang Ole sudah kembali, bahkan sudah berlatih Hmm. dengan bola, tapi kayaknya belum main dia untuk klubnya. Ya. Ya, oke, Ya. memang dia sudah recovery, tapi sekarang kan mau Mhm. main di high tensi game ya. Ini pasti tensi tinggi nih Betul. pertandingannya lawan Arab Saudi. Oke lah, meskipun tadi Bang Harpa mengatakan animonya belum begitu besar ya, tapi mungkin nanti di stadion beda lagi nih. Kita kan nggak tahu nih seperti apa Hmm. nanti di stadion. Oke. Karena bagi Arab Saudi kan ya mereka tentu ini juga sebetulnya bagi mereka adalah bukan progres ya. Artinya kalau sebelumnya kan mereka bisa lolos langsung ke Piala Mhm. Dunia. Kali ini kan harus dari round 4 nih. Artinya mungkin itu Ya. juga yang membuat masyarakat di sana mungkin tidak seoptimis gitu. Walaupun lawannya Indonesia, kemudian Irak dan mereka tuan rumah. Nah, tapi dari tim news atau dari tim yang sekarang sudah sampai di Jeddah atau nanti akan datang, siapa sih kira-kira Hmm. yang favorit start di depan nih? Apakah tetap Ole nih, walaupun dia sudah lama tidak bermain, atau mungkin Mauro, atau juga mungkin Ramadan Sananta? Ada mendapatkan kisi-kisi gak sih? Mungkin ada isu atau rumor yang di sana yang Anda dengar? Ya, mungkin karena saya kan baru tiba ya, baru tadi siang sore lah gitu ya, masih ada konsolidasi dulu segala macam. Jadi eh, mungkin malam ini saya baru dapat info update ya. Jadi kalau nanti mau Zoom babak kedua dengan senang hati, Bung, kita akan lebih update lagi. My Oke, pleasure oke. for you. Oke, oke. Tapi gini, hasil analisa saya mengatakan ini, dan saya pikir kita semua sepakat ya bahwa ketika seorang pemain itu baru pulih dari cedera, we're not talking only about fisik gitu, tapi juga mentality, touch-nya dan lain-lain. Misalnya Martin Paes contoh, dia oke, kemarin sudah masuk di DSP, walaupun tidak tampil sebagai starter, tapi dia sudah absen itu 2 sampai 3 bulan, anggaplah 2,5 bulan. Pertanyaannya ada dua, apakah secara post injury itu dia tidak trauma? Karena buat kita yang main bola nih, misalnya kalau saya ankle kaki kiri sama kanan udah kena nih, ketika sembuh pun ketika main kita masih ada rasa ngilu gitu, seperti itu. Dan yang kedua, apakah secara mental dia kemudian bukan tiba-tiba, ya tiba-tiba lah
main langsung dihadapkan pada satu momentum paling penting dalam sejarah kita. Apakah mental mereka dia atau siap atau tidak? Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab melalui kepala dari tim kepelatihan. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzar. Those three coaches yang kita tahu punya pengalaman, terutama dua nama, satu nama yang pertama dan ketiga ya, Denny Lanzar dan Patrick Kluivert, lebih khusus lagi Patrick Kluivert karena pernah menjadi pemain top dunia. Dia kan pasti pernah punya pengalaman kan di dalam situasi yang genting atau menentukan, dan pengalaman itulah yang kita harapkan bisa membuat dia mengambil keputusan. Contoh, dia misalnya ingat, oh tahun 98 waktu itu kipernya siapa? Van der Sar kalau nggak salah ya, saya lupa. Ada situasi yang mirip. Oh, waktu itu pelatih kita Gusidi, pelatih apa namanya Belanda, itu mengambil keputusan seperti ini. Dia ngomong dulu dengan sang kiper yang baru pulih dari cedera, dan ternyata kalau gayanya begini, oh dia siap. Kalau gayanya begini Oke, dalam latihan, dia nggak siap. Nah, itulah nanti oke. yang akan kita butuhkan. Pengalaman dia dalam menentukan apakah Hmm. misalnya Martin Paes, apakah oleh Romney yang cedera, ini dalam kondisi mental yang siap dimainkan atau tidak gitu. Kalau kita kan di luar hanya Oke. bisa menerka-nerka, Bung. Oh, dia udah pulih, dia nggak pulih. Tapi kalau saya tahu nih oleh mentalnya kuat walaupun 65%, saya yakin dia akan ngotot, bisa aja dimainkan. Kenapa? Ya. Sebagai pemain dulu dia punya pengalaman itu untuk mengambil keputusan yang tepat 2 hari dari sekarang. Hmm. Jadi itu yang nanti kita tunggu ya, final assessment ya, pada saat nanti Iya. nanti latihan ya. Oke, seandainya nih, ya kita berharap sih Martin Paes dan Ole bisa bermain. Tapi kan kita Mhm. nggak tahu nanti asesmennya seperti apa. Seandainya Betul. antara Ole dan Paes mungkin dinyatakan belum fit nih oleh Mhm. tim pelatih. Yang Ya, paling krusial nih sebetulnya posisi penjaga gawang nih. Walaupun ada sepakat, tiga, Bung. walaupun ada tiga penjaga gawang lainnya, kira-kira Hmm. nih menurut Anda, ini kan hanya analisa Anda ya, nggak Ya. harus benar juga. Kira-kira siapa yang akan menjadi favorit setelah Martin Paes? Oke, kalau untuk sedikit sebelum ke penjaga gawang ya, kalau untuk lini depan, walaupun Ole ini apa ya, es apa jempolan lah gitu ya, yang paling Ya, kita ya, ya. andalkan itu cedera, tapi kan kita udah expect dari jauh hari dia nggak akan main, sehingga itu mengapa di Oke, GBT kita sudah mempersiapkan skenario tanpa dia. betul. Nah Ya, masalahnya penjaga gawang ini kan tiba-tiba 1 minggu yang lalu kita baru tahu Emil tidak bisa main, sehingga saya yakin. Makanya itu waktu di Surabaya itu saya sempat bilang gini, kan waktu itu dalam kondisi PS belum pasti main atau enggak kan. Saya bilang, kenapa sih Emil Laudero main misalnya lawan Taiwan atau Cina Taipei main satu babak, babak kedua dikasih Nadeo. Nanti nol Libanon juga gitu. Mungkin Emil Laudero, babak kedua Hernando Ari atau seperti itulah kira-kira. Karena saya bilang waktu itu, pertama, PS kita nggak tahu bakal pulih atau enggak. Kedua, bukan kita berharap. Setelah dari Surabaya sampai sekarang, sampai round 4, kan kita nggak tahu Emil apa yang terjadi dengan Emil dan terbukti. Sehingga ya, ya udah, apa boleh buat. Nah, sekarang dari kiper yang ada, Reza Arya pun kalau kita tahu Bung kan juga nggak terlalu banyak minute play bersama PSM ya, Makassar. yes, Dia kan baru kalau nggak salah hanya pertandingan pertama dia ya, main. Kemudian tinggallah menyisakan dua nama yang paling mungkin tampil kalau Martin Paes tidak bisa tampil, yaitu Nadeo dan Hernando Ari. Dua-duanya menarik nih, Bung. Hernando Ari kita tahu paling rajin, paling rutin, paling reguler mengawal tim nasional kita di round kedua. Kalau nggak salah setelah mulai, kecuali lawan Irak di Basra tuh kalau nggak salah masih Nadeo yang ya, kebobolan betul, 5. yes, Nah, yes, kalau kita lihat dari regularitasnya, ya kelihatannya Hernando. Tapi kan kalau kita lihat performa terakhir, Nadeo lebih bagus. betul, Gitu. Jadi Hernando round 2 bagus, bukan bagus lah reguler. Tapi Nadeo sekarang lagi perform. Kita semua tahu betul, di Borneo dia paling yes, sedikit kebobolan, satu dari betul, sedikit kiper timnas yang main. ya, Dan ya, satu hal lagi, secara postur dia cukup menjulang. betul, 183 kalau nggak salah, atau 185 yes, saya lupa. yes, Dan ini kan akan bermanfaat ketika nanti kita menghadapi para pemain Timur Tengah yang secara betul, postur tinggi. Dan betul. satu hal, 60% kebobolan kita di luar Jepang 2 kali, itu 60% itu diawali dari bola mati. Gitu. Artinya kita kan perlu kiper yang cukup bagus dalam bola-bola atas. Maka kalau saya menjawab pertanyaan Bung tadi, maka Nadeola yang sebaiknya menggantikan Paes kalau memang Paes tidak bisa tampil. Oke, kita sudah bahas depan, sudah bahas kiper. Kalau pertahanan nih, ini yang masih sampai sekarang nih masih menjadi tanda tanya. Walaupun di dua friendly match sebelumnya pakai dengan empat pemain bertahan. Kalau Hmm. menurut Anda nih, ya kan menurut analisa Anda, ya kan, Hmm. ini tetap empat pemain bertahan atau kembali lagi nih ke tiga center back pada saat lawan
Bahrain dan China yang kita menang di kandang kita sendiri 1-0 1-0. Oke, ya. Formasi 4 back yang dipakai oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan saat friendly match kemarin kan menjadi absurd ya. Artinya em, seolah-olah kita pakai 4 back nggak kebobolan, tapi kan lawannya satu China Taipei, yang kedua nggak mau main bola kan. Jadi kita pakai 4 back, kalau kita ngeliat data statistik nggak kebobolan, itu tidak teruji di atas lapangan gitu. Sementara ketika nanti kita akan menghadapi Saudi 2 hari dari sekarang atau hari tanggal 8 malam lah waktu sini, kan kalau kita sepakat kemungkinan besar Arab Saudi akan menekan kita, akan menguji benteng pertahanan kita. Nah, apakah kalau pakai 4 back ya, eh, ini kemudian kita tidak gamang. Dan kedua, kalau kita lihat kan para pemain ini pun baru bergabung bertahap gitu. Jadi waktu mereka untuk mematangkan lagi 4 back itu juga nggak banyak menurut saya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya pakai 3 back lagi. Toh juga para pemain tersebut whoever lah, mau Jai, mau Hapner, mau Rido, mau Kevin Dix, itu sudah terbiasa pakai 3 back. Jadi menurut saya sebaiknya pakai 3 back. Tapi again, ya itu kan keputusan dari pelatih ya. Jadi Ya, kita tunggu aja gitu, Bung. ya betul. Dan yang menarik satu lagi hal bahwa kita punya stock back yang banyak ini. Banyak sekali pemain Ya, yang bisa bermain di posisi center back. Bahkan Calvin Verdong pun sebetulnya bisa bermain di posisi ya center betul. back, tapi sebelah kiri. Dean James bisa bermain di full back atau wing back sebelah kiri. Karena Dean James Hmm, juga sekarang performanya lagi bagus kan di divisi kan. betul, Umpan-umpannya betul. lagi bagus-bagus tuh, lagi cakep-cakep. Oke, sekarang kalau di Hmm, tengah nih, ada banyak juga pilihan ini Bang. Ada hmm, Marklock, ada Joey, ada Nathan, ada juga Tom He. Nah, ada hmm. juga Ricky Kambuaya. Kalau feeling saya nih, Tom He dan Ya, Joey gimana? nanti. Tom He dan Joey menjadi Pakat. pivot. Seperti biasa, Bung ya. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Tapi Ricky Kambuayanya kemana? Kalau pakai 3 center back dan 4 pemain bertahan kan sayang juga Ricky kalau nggak main. Saya pikir tiga tiga empat satu dua bisa ya. Oke, Artinya oke. satu, kalau Ricky Kambuaya ini salah satu nama yang di perdiskusian sepak bola nih, di WhatsApp grup, di mana-mana kita juga rata-rata nih sering disebut ya, karena memang performanya cukup bagus lah, sangat bagus kalau menurut saya. Jadi, dan peran dia ini kan sebenarnya sebagai deliverer kan sangat bagus, umpan-umpannya juga kita tahu lah seperti apa. Dan biarlah tugas double pivot menjaga keseimbangan transisi menyerang dan bertahan itu dipegang oleh Joe Pelupesi dan Tom Hai. Apalagi Tom Hai kemarin kan sudah dalam tanda kutip diistirahatkan oleh Bojan Hodak dengan kebaikan dia ya, menurut saya ya, kalau saya boleh berasumsi. Joe juga kita tahu lah kualitasnya seperti apa. Jadi biarkan mereka sebagai double pivot. Tapi Ricky Kamboya tetap main, jadi 3-4-1-2 atau 3-4-3, tapi satunya apa ya, turun ke bawah seperti itu. Karena peran Ricky sebagai penyambung antara garis midfielder dengan garis depan itu sudah terbukti cukup cukup merepotkan lawan lah gitu ya. Walaupun memang dalam 2 laga menghadapi China Taipei dan juga Libanon itu memang ya karena lawannya susah lah ya, apa, Ya, lawannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi saya pikir ya itu tadi Tom Hai, Joe Pelupesi, double pivot. Kalau mau sedikit agak kita tambahkan, kita lengkapi ya kirinya antara Verdong atau Dean James, atau bisa juga Verdong, kanannya Kevin Dix. Nah, kiri depan itu bisa macam-macam tuh, bisa Ragnar. Ragnar kemarin juga udah main lagi tuh dia 45 menit, ya, kemudian terakhir itu main sekitar mungkin 25 menit saya lupa. ya. Atau bisa juga Dean James, karena Dean James saya sepakat juga tuh, Bung. Jadi lagi bagus-bagusnya 2 hari lalu juga 2 pertandingan sebelumnya ngasih 2 assist. Sayang juga Ya, kalau nggak dimainin gitu. ya, Nah, betul. gitu. Atau bisa juga gini, Bung. Mungkin juga Dean James jadi kartu as. Ya dia disimpan dulu. Ya nanti ketika mungkin mereka babak kedua lawan udah agak lelah, dimasukkan bisa juga. Cuman kalau kalau saya sih ngobrol-ngobrol sama temen sih, 8 sampai 9 pemain tuh kayaknya hampir pasti main ya. Jadi Jahit Ses, Verdong, Kevin Dix, terus Joe, Tom, Ricky Kambuaya, kemudian Dean James, Ragnar, itu kayak 7-8 pemain yang hampir pasti main, tinggal bagaimana mereka menshuffle susunannya melengkapi 11 pemain tersebut. Oke, ini menarik nih Bang, karena tadi Bang Harpa baru menyebut 8 atau 9 pemain ya, yang kemungkinan pasti Hmm. main. Tapi sebetulnya masih ada banyak pemain juga yang bisa saja juga menjadi starter. Ada Yakob, ada Oh, Yance, Miliano ya. ya ada Miliano saya Miliano, lupa. ya Ya, kan? ya, Ada juga ya. Egi, ada juga bahkan Betul. mungkin Lili Pali. Kan Lili Pali dipanggil masa gak dimainin? Ya dong, ini nanti Iya, tergantung lagi nanti dari pilihan pelatih. Cuman pertanyaan betul. saya, dengan sekarang kedalaman skuad yang sudah ada, Hmm. ya dengan beberapa pemain atau beberapa tambahan amunisi masih ada Beckham Putra, ya kan? Iya. Ini kan sudah ada Hmm.
tambahan amunisi yang jauh lebih banyak daripada pertemuan pertama dan kedua Ya. kita melawan Arab Saudi Mhm. Mhm. pada saat bermain di round 3 dan juga pada saat pertemuan pertama dan kedua kita lawan Irak di Ya, round 2, bahkan pada saat pertemuan kita melawan Irak di Piala Asia yang senior. betul. Ya kan? Betul. Artinya Iya. dengan kedalaman skuad yang sekarang ada, dengan tambahan-tambahan amunisi sekarang yang ada, membuat Mhm. timnas kita ini punya materi pemain standar Eropa yang mewah dan juga penuh pemain yang matang. Mhm. Gimana menurut Bang Harpa peluangnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Apakah bisa langsung dari round 4? Atau mungkin harus dari round 5? Atau mungkin sulit untuk lolos ke Piala Dunia? Ya, betul. Jadi kalau kita bandingkan dari round round 2, round 3, round 4 itu kan penambahannya banyak ya. Kalau kita bandingkan dari round 2 itu mungkin udah berubah 70 sampai 80% mungkin skuad yang ada. Meskipun critical thinking-nya adalah apakah setiap penambahan pemain ini langsung pada berujung pada kekompakan. Ini kan yang menjadi tanda tanya. Berkali-kali saya mengatakan, Bung, kalau di klub itu begitu sampai seminggu lagi main pun tiap hari bisa main terus bareng. Kalau klub kan enggak. Kayak Miliano kemarin datang ke Surabaya, main, paling ketemu 3 4 5 6 hari. Habis itu mereka balik lagi dia. Nggak bisa ketemu lagi. Nanti baru Miliano pun baru sampai nanti mungkin hari ini. Baru ketemu 1 2 hari main lagi. Jadi ini mungkin tantangannya. Tapi eh, along the way kan dari round 2, round 3, round 4 ini kan ada gradually datang pemain yang sebenarnya udah cukup waktu lah untuk apa namanya kompas satu sama lain ya. Artinya, kalau melihat peluang kita dengan skuad yang ada, ini kan cukup mewah lah gitu ya, dan sudah cukup banyak waktu lah untuk mereka kompas satu sama lain. Iya, kalau ditanya harapannya udah pastilah, hanya orang orang yang nggak waras yang nggak berharap kita lolos otomatis kan. Tapi kan kita mesti realistis melihat peluang kita. Kalau ditanya saya, Bung, saya akan sangat puas kalau kita peringkat 2. Bukan mau ya, tapi ekspektasi saya bikin kira-kira di mana ya yang wajar nih, yang memungkinkan. Syukur-syukur saya salah. Dalam arti kita lolos otomatis kan begitu. Tapi kalaupun rank 2, saya cukup puas. Nah, pertanyaannya kan kalau nggak lolos. Menurut saya nih objektifnya, Bung, nggak lolosnya seperti apa? Kalau nggak lolos ya kita mainnya fight, mainnya banyak peluang, kita nyerang, 3 kali kena mistar, 6 kali di save sama sama kiper Saudi. Kemudian wasit mungkin mulai berulah, misalnya. Saya pikir ya itu udahlah. Dunia nggak selalu adil. Kita harus berikan apresiasi. Demikian juga lawan Irak. Tapi kalau misalnya kalah kita secara memalukan, kita nggak bisa ngapa-ngapain di 2 pertandingan, ya mohon maaf, enough is enough. Karena sudah semua effort dan sumber daya kita tumpahkan, baik dari federasi, baik dari pemain, baik dari fans juga yang sudah mendukung mati-matian, ya harus ada evaluasi. Seperti itu, Bung, kalau dari saya. Oke, kalau gitu pemikiran Anda sama dengan saya, yaitu kalau feeling saya bahwa untuk bisa mendapatkan posisi runner up itu sangat terbuka. Ya, Kenapa? sepakat. Karena dengan harapan kita tuh minimal mendapatkan 1 poin lawan Arab Saudi. Ya, Hmm. itu targetnya lah. Ya. Kalau bisa menang bagus, siapa yang nggak mau menang gitu, ya kan? Iya, Ini kan Arab betul. Saudi ini kan karena kan sudah unggul dari segi non teknis dan memang ya jujur ya pelatihnya memang bagus. Frenner ini memang pelatih bagus. Waktu dia Ya. pertama kali ketemu Indonesia itu baru pertandingan kedua dia. Baru pertandingan Ya, kedua betul. dia Dan melatih dia Arab baru Saudi. baru sebentar dia in Baru charge ya. sebentar ya. Tapi ini Ya, sekarang ini dia sudah lebih matang lagi dan ini pelatih yang sebelumnya membawa Arab Saudi ke Piala Dunia walaupun gak lolos dari fase grup, tapi di Piala Dunia tahun 2022 Arab Saudi salah satu tim yang bermain bagus walaupun gak lolos loh dari fase betul. grup. Sepakat. Gak percaya nonton ulang deh. Ya kan pertandingan-pertandingan mereka bahkan bisa mengalahkan Argentina. Mainnya bagus Ya. tapi gak lolos dari fase grup. Ya, jadi Hmm. saya pikir lawan Arab Saudi dapat 1 poin itu sudah bagus. Tapi lawan Hmm. Irak itu menurut saya itu berat sekali. Karena Irak ini Hmm. walaupun kita tidak banyak berdiskusi atau berbicara tentang Irak, mereka diam-diam saja, tapi mereka ini yang bahaya, Bang. Dan mereka Betul, ini yang lebih matang lagi. Ya, dan mereka juga betul. punya pelatih Graham Arnold yang juga punya pengalaman bagus. Ya. Seperti sebelumnya, Herve Renard. Oke, jadi kalau feeling saya kalau Arab Saudi bisa 1 poin, ya lawan Irak kita harus coba meraih kemenangan. Ya kan? Hmm. Dengan Ya. harapan kita juga, kalau bisa Arab Saudi lawan Iraknya juga gak menang. Iya kan? Jadi artinya Ya kalau kita yang punya 4 poin, ya kita bisa lolos langsung. Tapi seandainya Arab Saudi menang, mungkin dengan segi selisih gol atau apalah nanti hitungannya, mereka akan hmm. lolos langsung, tapi kita menjadi runner up. Jadi kalau kita untuk Ya. menjadi runner up, saya pikir itu sangat terbuka.
Dan kita tunggu nanti seperti apa hasilnya Bang. Nanti waktu Ya, Bang Harto sudah balik ke tanah air, kan ini waktu sudah mau habis di sesi ya. Zoom ini. Jadi kita sudah harus mengakhiri, tapi nanti kalau Bang Harto sudah kembali, nah kita diskusikan mudah-mudahan Bang Harpa ini kembali dengan tiket ke Piala Dunia. Nah, itu nanti saya tunggu Amin. tiketnya. Itu nanti saya tunggu Siap, tiketnya Bung. di meja Triple B loh. Tiketnya harus ada tara itu Siap. nanti. Iya kan? Siap, Bung. Tiket Siap, lolos siap. ke Piala Dunia. Oke? Ya, makasih Oke, Bang. Bung. Karena nih sesinya sudah mau habis Ya. nih di Zoom. Hanya tinggal beberapa Oke, menit Bung. Baik. lagi. Oke, good luck. Ya. Dan Yuk. nanti tentu kita harapkan bahwa timnas kita bisa bermain sebaik mungkin dan memberikan hasil yang terbaik agar kita semua Yes. juga tentu bisa merayakan keberhasilan timnas kita. Kalau memang belum bisa lolos langsung, ya paling tidak main dulu di round 5. Dan kalau menurut salah satu sahabat saya, mau sampai round 10 pun nggak apa-apa kita tungguin. Nggak apa-apa. Mau Iya, sampai round siap, 10 siap. pun nggak apa-apa kita tungguin. Tapi lolos saja Iya, terus. Oke, Bang? iya, sepakat, Oke, sepakat. thank you, Siap. Bang. Oke, saya tutup di sini ya. Thanks a lot. Oke, Thanks salam a lot. sepak bola, Yuk. Bang Harpa. Salam sepak bola, Bung. Ya.